Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Firmansyah, NIM 22017008. Di sini ingin menyelesaikan proyek tugas UAS dari kelas GIS A1. Nah, di sini saya mau melakukan sebuah clustering dengan data dari Kota Langsa. Nah, langsung aja pertama itu kita siapkan dulu data SHP dari Kota Langsa. Di sini saya sudah menyiapkannya di folder A1 QGIS, folder GIS. Terus di sini ada batas desa Desember 2019-17C. Kita buka, di sini ada file SHP untuk batas desa setiap di Provinsi Aceh. Karena di sini saya ingin mengklaster desa di Langsa dengan jumlah populasi penduduk serta ada berapa penduduk pria dan wanita di desa tersebut. Ini langsung kita saja. Pertama kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. Kita buat new project. Baru kita import file SHP tadi yang ada di folder batas desa. Desa Desember. Saya SHP kita import ke QGIS kita. Nah, ini adalah tampilan dari peta Provinsi Aceh yang dimana setiap garis ini itu adalah desa yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya kita mau mengambil daerah Langsa aja gitu kan. Pertama kita klik ini batas desa Desember, kita klik kanan, kita pertama kita open attribute table dulu untuk melihat apakah ada kota Langsa di data SAP ini. Ini pertama tampilan ini kita ubah expressionnya menjadi kabupaten kota agar kita lihat adakah kota Langsa di sini. Kita scroll ke bawah, kota Langsa. Nih kita lihat, kita bisa lihat ada kota Langsa. Di sini ada kota Langsa dengan desa namanya Matang Situi, terus ada juga Matang Panjang, ada Simpang Mina, data-data desa kota Langsa inilah yang mau nanti kita clustering di akhir. Lalu saja, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita import yang namanya toolbox. Kita gunakan toolbox untuk mengambil atribut kota Langsa. Bisa kita lihat di sini, kita masuk ke menu vector selection. Di vector selection ada menu lagi extract by attribute. Kita klik dua kali. Nah, di sini kita mau ngambil data dari kota Langsa, yang dimana kita pilih selection atributnya itu kita pilih kabupaten kota karena kan Langsa ada di kota. Dia berbentuk kota. Baru operatornya kita buat sama dengan aja. Dan value-nya kita isi namanya sesuai yang mau kita ambil tadi. Kota Langsa. Baru setelah itu kita run. Setelah komplit, kita close. Selanjutnya, untuk melihat kota atribut yang sudah ambil kita kota Langsa dari peta Provinsi Aceh ini, kita tinggal hide aja yang batas desa ini. Kita hide. Nah, ini adalah tampilan dari kota Langsa. Dengan yang setiap garis membatas ini adalah desa-desa yang ada di kota Langsa. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita melihat nama-nama setiap desa yang ada di kota Langsa, kita akan memberi label ke setiap desa. Pertama kita ke yang udah kita ekstrak tadi, kita buat atributnya berwarna oranye, ke kanan, kita properties, baru kita masuk ke menu labels. Di menu labels, ini kan masih no label, kita pilih single label, baru kita masuk ke teks, kita
kecilin saja ukurannya sekitar 7. Baru kita apply, kita oke. Nah, ini, oh sorry, ini masih by ID ya, bukan nama desanya. Kita ubah lagi properties. Yang di label ini, nih kode desa. Di bagian value-nya kita ganti ke desa, agar nanti muncul nama desanya, bukan kode desanya. Pokoknya kita play, kita oke. Nah, maka akan muncul nama-nama desa yang ada di Kota Langsa. Itu misalnya ada di Sungai Luwen di bagian kanan, ada Kuala Langsa di sebelahnya, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mempermudah lagi, kita ubah setiap desa ini berbeda warna. Nah, jadi kita gampang melihatnya. Kita klik kanan lagi di Excel Attribute, kita pilih properties lagi, selanjutnya kita pilih yang namanya simbologi. Simbologi ini di bagian single symbol kita pilih kategori, baru value-nya kita ganti ke desa agar dia memiliki nama desa, baru kita ininya pilih aja random colors, jadi nanti setiap desa itu random warnanya, baru kita pencet tombol classify. Setelah itu kita play, kita oke. Nah, maka setiap desa itu nanti akan berbeda-beda warnanya, jadi memudahkan kita buat melihat lah data-data yang nama-nama desa yang ada di Kota Langsa. Selanjutnya di Kota Langsa ini kita kan tadi mau mengclusterin ya, mengelompokkan seberapa banyak setiap data jumlah penduduk yang ada di desa Kota Langsa dan berapa penduduk yang laki-laki dan yang perempuan. Pertama kita lihat di kanan ini, di ekstraknya ini, kanan kita open attribute table. Nah, di sini kita pilih kolom previewnya lagi, kita pilih sekarang desa, karena kita kan mau lihat desa. Nah, di sini ada desa Daulat dengan jumlah penduduknya itu sekitar 1489. Nah, di sini juga ada pria dan wanita, ada sekitar 724 pria dan wanita 765. Nah, dari setiap desa ini, nanti kita kelompokkan di klaster menggunakan Kamins. Misalnya dari klaster 0 itu, maka dia penduduknya paling sedikit dan laki-laki perempuannya itu paling sedikit. Kita udah tahu di sini semua. Fokus saja. Kita akan lanjut ke codingannya di Python. Tapi sebelum itu di extra attribute ini kita simpan dulu file SAP-nya supaya nanti bisa dikelola di GeoPandas di kode Python. Klik kanan, kita export, kita save feature as. Lalu ini kita ganti ke S3 SAP file. Lalu file name-nya kita pilih D3 ini. Kita cari di A1GIS. Di A1GIS ini kita kasih namanya misalnya, sini kan masih belum ada ya. Sini pilih namanya misalnya Langsa. Formatnya SAP file, kita save. Nah, oke. Nah, ini sudah kita save file SAP dari Langsa tadi. Selanjutnya kita close saja, kita masuk langsung ke koordinatnya. Kita kasih satu lagi. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya udah buat codingannya. Yang pertama itu kita import dulu GeoPandas-nya, Matplotlib untuk pie-plot atau diagram dari tampilannya, baru GeoPandas-nya ada import dataset, terus membaca dataset dan data frame dari GeoPandas sendiri. Ada library pandas untuk memanipulasi data, sklearn buat clustering dengan Kamins, dan standar scalar dari SPM juga. Dan itu ada import matplotlib pipeplot juga tadi untuk visualisasi dari hasil clustering gitu.
Setelah itu, sebelum itu, kita kembali ke folder yang dimana tadi kita ekspor dari file SAP-nya. Masuk ke A1 GIS, sini di GIS. Nah, di sini ada yang namanya file Langsa CPG, Langsa DBF, Langsa PRJ, Langsa QMD, Langsa SAP, dan Langsa SAX. Nah, file-file ini nanti yang digunakan buat clustering di kodenya. Tapi sebelum itu, file-file ini tadi harus kita zipkan dulu supaya nanti kita langsung baca file zipnya di Python. Kita select ke 6 file ini, klik kanan, kita compress to zip file, kita kasih nama langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke kodenya, tapi sebelum itu eh, kita connect dulu ya Google Colab-nya. Baru kita mounting Google Drive dulu. Dari zip file tadi, langsung ini kita pindahkan ke sini. Oke. Di sini kita di tiga ini kita langsung masukkan di sini file langsa zip. Baru habis itu kita run dulu semua library yang kita butuhkan. Baru kita baca file zip langsa kita tadi. Nah, baru di sini kan akan muncul data-datanya. Kita dari kota Langsa ada 62, ada sekitar 66 rows, yang 162 kolom. 62 kolom itu total dari seluruh kolom datanya. Baru di sini kita ngambil yang namanya 3 atribut tadi yang pengen kita hitung. Ada jumlah penduduk, pria dan wanita. Kita masukin dari variabel, kita ambil atributnya, baru kita jumlahkan. Kita run. Nah, ada sekitar total populasi keseluruhan dari Kota Langsa itu ada sekitar 186.000 orang, dan total laki-lakinya itu ada 94.000 orang, dan total perempuan itu ada sekitar 92.000 orang. Baru setelah itu untuk kita melakukan standar standar scalar buat agar hasil kamisnya itu optimal dan menentukan jumlah cluster yang optimal dari kamis. Pertama kita ambil fitur dari data frame kita, baru kita lakukan standarisasi, dan baru kita menentukan jumlah cluster dengan metode elbow. Menentukan jumlah cluster, jadi nanti cluster dari hasil clustering kami itu terbagi jadi 3. Tuh, karena di sini setelah kita run, maka dia akan menampilkan titik 3 pas bagian siku ini. Itu paling optimal di situ di sekitaran titik 3. Nah, setelah kita udah nentuin nih jumlah cluster yang paling cocok, selanjutnya kita ke buat clusteringnya menggunakan Kamis. Di sini kita kan udah nentuin tadi clusteringnya itu ada yang optimal itu ada 3 jumlah cluster. Yang baru masukkan metode Kamis dari scalar tadi. Lalu kita tambahkan kolom cluster dari hasil prediksi dari Kamis tadi. Kita tampilkan. Hasilnya cluster. Ini hasil clusternya 0, 2, 2, 0, 0. Baru kita buat visualisasinya menggunakan 3D jadi agar lebih gampang. Ada pria, wanita, dan jumlah penduduk. Ini. Nah, maka akan kelihatan jumlah kasnya. Nah, yang untuk warna merah ini berarti dia semakin merah, dia masuk ke cluster 1 yang dimana jumlah penduduknya itu paling banyak, dan di cluster kuning itu jumlah
Klaster kedua yaitu jumlah penduduknya sedang, dan klaster biru tua atau ungu ini dia jumlah penduduknya sedikit. Ini kita bisa lihat di paling atasnya ada di Desa Playa Bujok Seluma. Ada sekitar populasi itu 13.000 orang dengan jumlah pria itu 6.000 orang dan jumlah wanita 6.500 sekian. Baru ke klaster kedua, yang warna kuning, kita bisa lihat itu ada misalnya Desa Playa Desa Gedebang Jawa. Nah, misalnya Desa Karanganyar ada di klaster 2, jumlah penduduknya itu sedang, ada jumlah pria itu 2.449 dan jumlah wanitanya itu 2.402. Begitu juga dengan klaster ketiga. Nah, karena kita kan udah dapat insight-nya tadi. Nah, itu saja sekian dari UAS saya. Untuk saya sendiri Indra Firmansyah dengan NIM 2201700088. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.